Kebanyakan orang salah persepsi ketika mereka mau mencoba memanifestasikan sesuatu. Kayak contoh, mereka itu mau mencoba memanifestasikan permen. Mereka visualisasikan itu dan memaksa dirinya gimana caranya supaya bisa membawa permen ini dalam realita kita. Padahal itu adalah cara yang sangat-sangat berkebalikan. Apa yang kamu miliki secara 3D sekarang yang jadi realita kamu dan apa yang kamu visualisasikan setiap harinya itu adalah dua hal yang berbeda, dan aku bakal jelasin ini lebih detail. Hai guys, welcome back to my channel. Finally kita ngomongin manifesting money lagi. Aku sengaja nggak update series manifesting money ini seminggu yang lalu. Kenapa? Karena aku harap dalam waktu seminggu itu kamu punya cukup waktu untuk ngelakuin energy shift yang pernah kita bahas di series manifesting money yang keempat. By the way, kalau misalnya kamu baru di sini dan ini video pertama yang kamu tonton di channel aku, hai, nama aku Aya dan kamu lagi nonton series manifesting money di mana kita bakal berbicara tentang memanifestasikan uang. Tapi bukan hanya secara lingkup kecil aja, but bigger than that. So, aku rekomen kamu karena ini series, kamu harus tonton dari yang pertama supaya nyambung dan kamu nggak bingung sama pembahasannya. Aku harap kalian yang udah ngikutin series Manifesting Money dari 1, 2, 3, 4 udah lakuin tugas praktek kamu selama seminggu kemarin. Kasih tahu aku dong hal apa yang jadi energy shift yang kamu rasain selama seminggu ke belakang di komentar ya. Di video ini kita bakal bahas 2 poin. Yang pertama adalah 3D dan 4D, dan yang kedua tentang energetic set point. Jadi nggak usah lama-lama lagi, let's get straight to the video. Ada satu hal yang ku notice dari setiap orang yang komentar ketika aku ngomongin soal manifestasi uang, itu adalah gimana caranya kita itu membawa apa yang di pikiran kita ke realita kita gitu. Kayak contoh, kalian punya manifestasi sebuah permen, dan kamu berusaha gimana caranya apa yang di pikiranmu kamu masukkan ke dalam 3D kamu, makanya itu yang membuat kamu stres dan bingung. Ada satu basic pemahaman yang kamu perlu tahu banget, apa yang ada dalam 3D kamu dan apa yang ada dalam 4D yang selalu kamu visualisasikan ini adalah dua realita yang berbeda. Ingat, di series Manifesting Money yang keempat kita udah sempat bahas bahwa apapun yang jadi realita kamu sekarang itu kamu yang memutuskannya. So, dengan begini, putuskanlah bahwa apa yang kamu visualisasikan ini, imajinasi kamu ini adalah satu-satunya realita yang kamu miliki, sehingga kamu nggak terdistract antara 3D dan 4D yang ada dalam kepala kamu. Alasan kenapa banyak orang itu struggle banget untuk mencoba mewujudkan hal yang mereka visualisasikan, hal yang mereka inginkan, itu karena mereka berusaha membawa konsep yang ada dalam kepalanya mereka ini ke dalam realita 3D-nya. Ya of course itu adalah dua realita yang berbeda, jadi pasti kamu bakal stres bahkan sebelum mewujudkan itu. Mulai sekarang tolong pahami satu konsep ini. 3D atau realita yang kamu hadapi setiap hari itu bukan realita kamu sebenarnya, tapi apa yang selalu kamu imajinasikan, apa yang kamu jurnalkan, apa yang kamu visualisasikan, apa yang membuat kamu merasakan energi yang berbeda, itu harus kamu pilih sebagai realita baru kamu. Dan 3D kamu atau realita kamu yang selalu kamu lihat dengan mata itu adalah platform di mana kamu memproyeksikan apa yang kamu miliki dari pikiran kamu. Jadi kalau misalnya aku mau simplify ini adalah 3D itu palsu, tapi yang jadi realita kamu adalah imajinasimu gitu loh. Well, mungkin bakal bikin kamu kayak, hah apa sih gitu, tapi maksudku kayak gini. Ketika kamu mencoba memanifestasikan sebuah permen, kamu udah visualisasikan kamu makan permen, aduh enak banget, manis banget, dan kamu berusaha untuk membawa konsep dalam kepalamu ini dalam realita kamu dengan keadaan dimana kamu nggak memilikinya, itu adalah sesuatu yang bakal bikin kamu kayak pressure loh, gimana ya caranya gitu, karena kamu mengoperasikan dirimu dari keadaan scarcity atau keadaan dimana kamu belum memiliki si permen ini. Meanwhile, ketika kamu memvisualisasikan bahwa aku mengasumsikan aku sudah memiliki permen ini, aku sudah merasakannya, bener-bener ini rasanya manis banget, enak banget, percaya deh, pasti kamu bakal merasakan rasa manis itu bahkan ketika kamu mengasumsikannya aja. Dan nanti proses yang akan berjalan di 3D bukan kamu yang memaksakan itu akan sesuai 4D-mu. Itulah kenapa kamu bakal desperate. Banyak banget orang yang memanifestasikan sesuatu tapi udah zonk duluan di awal karena kamu berusaha mengubah 3D-mu ini menjadi 4D seperti yang kamu bayangkan. Tapi kita balik,
4D-mu ini yang kamu miliki dalam dirimu, itu kamu jadikan mindset setiap harinya ketika kamu menjalani harimu secara 3D. Jadi pada saat kamu ngejalani realita kamu, setiap kali kamu mulai menginginkan ngerasain permen itu, kamu ingat bahwa imajinasi kamu itu sudah memiliki bayangan gimana rasa permen itu. Kamu sudah merasakannya, kamu sudah mengasumsikannya, dan itu sudah menjadi energi kamu, energetic state kamu gitu. Jadi ketika kamu mulai dihadapkan dengan realita, dimana kamu ngelihat teman-teman kamu ngerasain punya permen, terus kamu kok pengen, kamu nggak lagi menginginkan hal itu, tapi kamu ingat lagi sama realita 4D yang pernah kamu bayangkan. Jadi tidak membawa 4D-mu ini dalam 3D, tapi 3D-mu atau realita yang kamu lihat setiap harinya, itu kamu hadapi dengan mindset yang kamu miliki secara 4D. Nah, ini adalah sesuatu yang penting banget untuk kamu tahu setelah kamu melakukan praktik dari series Manifesting Money yang keempat, di mana kita belajar tentang energy shift. Aku sengaja sampai ini di awal supaya kamu nggak bingung ketika kamu mencoba untuk nge-shift energi kamu, tapi gimana ya caranya? Pasti bakal stres banget nggak sih kalau misalnya, karena aku sendiri ngerasain ketika aku berusaha untuk memaksakan apa yang jadi 4D-ku, apa yang ku visualisasikan setiap hari ini, gimana ya cara mewujudkannya, itu aku stres sendiri. Tapi ketika aku mencoba, oke, aku berada dalam keadaan di mana aku sudah memilikinya gitu, dan kira-kira gimana aku akan bersikap, gimana aku akan merespon, itu adalah energy shift yang aku lakuin setiap hari, bahkan gak cuma pas praktik itu aja, tapi setiap harinya. Karena bener-bener ini ngebantu aku sih untuk kayak jujur lebih berada dalam keadaan di mana aku selalu ngerasa segalanya tuh cukup buat aku. Di poin kedua ini kita bakal bahas tentang energetic set point kamu. Energetic set point itu adalah keadaan energi yang membuat kamu berada dalam posisi aman dan nyaman. Nah, ada dua kategori dari energetic set point ini. Yang pertama adalah energetic set point minimum, dan ada energetic set point maksimum. Kita semua kan punya standar, punya sebuah kepercayaan, punya sebuah pola dan keyakinan tentang gimana uang ini bekerja buat kita, gimana kita bisa menerima uang ini setiap hari. Nah, ini yang aku maksud sebagai energetic set point. Ada nominal uang tertentu yang kamu nggak pernah bayangkan untuk bisa kamu hasilkan. Ada nominal uang juga yang kamu nggak bisa bayangkan yang bakal kamu terima. Setiap dari kita, setiap teman-teman yang nonton video ini tuh semuanya berbeda pasti antara aku, kamu, dan mungkin teman-teman yang lain sebagai viewers dari video ini. Ketika kamu bekerja, kamu punya standarmu sendiri. Kamu punya sebuah nominal yang rasanya, aduh nggak mungkin banget deh aku ngedapetin sebesar itu. Dan juga ketika misalnya kamu kerja nih, kamu nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kamu bakal ngedapetin uang kurang dari standar yang udah kamu miliki sebelumnya. Contoh, kamu terbiasa kerja dengan UMR Jakarta gitu ya, terus tiba-tiba kamu kerja di Jogja dengan UMR-nya Jogja, kamu pasti nggak bisa ngebayangin kan dapat gaji sesuai UMR-nya Jogja. Kita semua punya standar itu tanpa kalian sadari. Nah, ini yang kusebut sebagai energetic set point. Contohnya lagi seperti ini, ada nominal di rekening kita yang pokoknya mau nggak mau kita nggak boleh punya saldo kurang dari itu. Dan ada nominal juga yang terlintas di kepala kita yang kita nggak pernah ngebayangin ternyata nominal itu bisa jadi isi dari rekening kita. Contoh lain kayak gini, ada beberapa orang yang nggak pernah terbayang bakal punya hutang, dan mereka selalu percaya untuk ngebayar semuanya dalam cash. Tapi ada beberapa orang juga, mungkin kamu sering jumpai, mereka ngerasa fine-fine aja ketika mereka harus nurunin pinjaman. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bisa mengelola pinjaman itu. Ini adalah sebuah energetic set point dari uang yang tanpa sadar sebenarnya bisa kita amati dari keadaan sekitar gitu. Dan jujur, setelah aku mengobservasi ini, setiap orang itu punya energetic set point yang berbeda. Banyak sekali orang yang punya set point di mana mereka ngerasa selalu kurang soal uang. Beberapa juga merasa bahwa standar keuangan mereka itu cukup. Dan banyak orang juga yang ngerasain bahwa standar keuangan mereka itu lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Contohnya, tiba-tiba ada seseorang memberikan kamu 100 juta. Buat beberapa orang ini adalah, sumpah ini luar biasa, lebih daripada yang kubutuhkan. Tapi buat beberapa orang juga 100 juta itu adalah nominal yang benar-benar cepat banget sirkulasinya. Setiap bulannya mereka memerlukan untuk mengeluarkan 100 juta itu secara rutin. Itulah sebuah energetic set point. Setiap orang ini berbeda. Dan bonusnya adalah setiap orang itu bisa mengganti set point mereka. Kamu bisa memutuskan bagaimana kamu ingin mengoperasikan dirimu dalam energetic set point soal uang. Standar keuangan kamu akan
seperti apa. Dan aku mau cerita sedikit ya ke kalian. Dulu karena aku masih sebagai seorang pelajar, penghasilanku itu adalah penghasilan yang secukupnya sebagai pelajar gitu. Karena aku masih bergantung sama orang tua, dimana uang bulananku per bulan ada di 2,5 sampai di 3 juta. Itu cukup untuk aku ngebayar makanan, cukup untuk aku ngebayar asrama, dan sedikit cukup untuk aku membeli barang yang aku inginkan. Pada saat aku jadi pelajar, aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya uang bulanan aku kurang dari nominal itu. Tapi setelah aku beranjak dewasa dan aku punya sebuah keinginan di mana aku bisa untuk berdaya sendiri, menghasilkan uangku sendiri, aku punya sebuah goal di mana aku ingin mencapai nominal uang itu. Saatku untuk mencapai nominal yang selalu aku inginkan ini rasanya kayak ya ampun, ini nggak mungkin banget gitu. Rasanya kayak aduh, aku bakal mulai dari mana. Tapi yang kulakuin kayak yang aku jelasin ke kamu di series Manifesting Money yang pertama, kedua, ketiga, keempat, aku selalu tune in atau selalu menaruh diriku dalam energy shift di mana aku sudah memiliki nominal yang aku harapkan itu. Dulu aku selalu ngebayang-bayang gimana ya rasanya kalau misalnya aku menghasilkan sekian digit dari kerjaanku gitu. Aku berusaha untuk nge-shift energiku berada di sana. Meskipun dalam kepala aku selalu bilang kayaknya ini nggak mungkin. Tapi setelah aku mencoba melakukan praktis-praktis itu dan benar-benar menaruh diriku dalam energetic set point yang baru, lama-lama bukti bahwa aku bisa mencapai di sekian digit sebagai level minimumku yang baru akhirnya hadir dalam realitaku gitu. Jadi dulu aku nggak bisa kebayang kalau misalnya aku bakal ngedapetin sekian digit gitu sebagai income bulananku. Dan aku nggak bisa kebayang kalau misalnya uang bulanan aku yang dikasih orang tua itu kurang dari 3 juta per bulan. Karena ibarat aku di luar negeri itu nggak bakal cukup banget kalau misalnya kurang dari itu. Nah sekarang aku berada dalam realita di mana energetic set point minimum yang aku dapatkan setiap bulannya itu tidak kurang dari set point yang aku setkan pada saat dulu aku mencoba untuk berada dalam realita yang baru. Kamu harus tahu yang namanya energetic minimum dan energetic maximum. Energetic minimum itu adalah keadaan energi di mana kamu nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kamu punya uang kurang dari itu. Nah sekarang aku berada dalam level di mana aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya aku punya uang kurang dari energetic minimum yang udah aku setkan sekarang. Berbeda dengan 3 tahun lalu saat aku masih jadi seorang pelajar biasa. Jadi sebagai seseorang yang punya passion dalam bisnis, aku tiap hari ngekalkulasi gitu, kira-kira caraku biar bisa nyampe di energetic minimumku ini gimana ya? Aku hitung dari pemasukanku, aku harus jual apa ya? Aku harus ngehasilin gimana ya? Gimana caranya aku nernakin uangku ini ya? Aku coba kalkulasiin ada seberapa banyak customer yang harus aku undang untuk ngebeli produkku. Dan kira-kira di harga berapa ya yang kurasa masih masuk akal dan itu bisa membawa aku ke energetic minimum yang aku udah tentukan ini. Kalau misalnya kalian into bisnis juga, pasti sebagai business owner, kalian tuh bakal selalu memikirkan gimana caranya biar kamu bisa mencapai target omset kamu dalam per bulan gitu. Jadi kira-kira harganya berapa ya kalau misalnya aku pengen target sekian, katakanlah 1 juta gitu lah. Kamu mau jual produk seharga berapa ya biar bisa mencapai nominal itu dalam sebulan ini. Pasti kamu bakal mikir otak-atik gimana caranya, bakal banyak banget overthinking bareng si kalkulator kamu ini. Dan please note, caraku untuk mengkalkulasikan income yang akan masuk ke dalam rekeningku menggunakan kalkulatorku itu bukan semerta-merta berarti aku berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara di mana aku bakal mendapatkan uang yang bisa aku pakai sebagai energetic minimumku ini. Tapi itu adalah cara untuk memberitahu ke diriku sendiri bahwa nominal uang yang ingin aku dapatkan ini sangat mungkin. Kenapa? Karena ketika kita mengkalkulasikan pakai kalkulator, artinya selagi aku masih bisa memikirkan bahwa itu ada dalam kalkulatorku, aku bakal ngerasa bahwa ini tuh mungkin. Asalkan aku mau untuk bekerja untuk itu. Misal, kalau misalnya mau di 1 juta itu berarti aku harus jual 2 produk seharga 500.000. Dengan cara aku mengkalkulasi hal itu memberikan aku sebuah perasaan di mana, ternyata ini tuh mungkin. Dan aku harap ketika kamu melakukan itu juga, jangan melimitasi bahwa menjual produk seharga 500.000 itu bakal membawa kamu ke 1 jutamu ini. Bukan satu-satunya cara seperti itu aja. Jadi kamu gak melimitasi cara yang lain gitu loh, yang tiba-tiba Tuhan hadiahkan dalam kehidupan kamu gitu. Tapi, itu adalah sesuatu yang menunjukkan selagi kamu masih bisa ngitungin,
Dan selagi kamu masih bisa berpikir itu adalah modal, dimana kamu bisa percaya bahwa itu akan terjadi. Dan beneran, semua itu tuh kayak works banget buat aku. Itu semua bekerja like magically happen. Meskipun rasanya aku cuma mengkalkulasi aja tiap malam gitu. Aku dealing sama kalkulatorku. Ini berarti kalau misalnya mau omset di 1 juta, aku harus butuh antara 10 orang dengan harga produk 100.000 atau 2 produk seharga 500.000 atau gimana caranya. Selagi aku masih bisa kalkulatorin itu, aku bakal menganggap bahwa mimpiku itu mungkin. Itu membuatku percaya bahwa caraku untuk mendapatkan uang itu masih tetap ada dan sangat mungkin buatku untuk mendapatkan uang lewat bisnis yang kujalani. Income dimana itu membuat aku ngerasa safe, itu membuat aku ngerasa aman, itu aku setkan sebagai energetik minimumku. Income yang cukup buatku untuk bayar tagihan, beli makanan, untuk cukupi kehidupan sehari-hariku, termasuk untuk membeli barang-barang yang aku mau, atau untuk sekedar jalan-jalan keluar. Itu udah aku masukin di energetik minimumku. Aku yakin kalian paham bahwa kalian tuh punya nominal saldo tertentu di mana kamu ngerasa bahwa oh ini tuh cukup untuk kebutuhanku per bulan dan aku nggak perlu khawatir soal itu. Karena dari nominal katakanlah 10 juta, menurut kamu itu tuh sudah sangat cukup leluasa untuk kamu jalan, untuk ongkos kamu sehari-hari, untuk kamu makan, pun masih ada sisa. Nah, nominal yang membuat kamu ngerasa seperti itu berapa? Coba kamu tentuin energetic set point minimum bagimu sendiri. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Dan tentang energetic maximum. Energetic maximum ini adalah seberapa banyak nominal uang lebih daripada energetic minimum yang kamu punya. Jadi misalkan dari nominal 5 juta, ternyata beberapa bulan terakhir kamu dapat tambahan dari bisnis kamu atau dari pekerjaan kamu, mungkin dari bonus, nilai 2 juta. Jadi energetic maximum kamu adalah 7 juta. Energetic maximum ini membuat kamu ngerasa bahwa kamu tuh berada dalam keadaan yang lebih nyaman daripada sekedar ketika kamu berada dalam energetic minimum kamu gitu loh. Kayak ngerasa bahwa oh kamu lebih punya leverage, lebih punya kelonggaran untuk ngelola uang itu. Dan gak apa-apa banget kalau misalnya time to time atau bulan ke bulan kamu gak mencapai energetic maximum kamu. Karena energetic maximum ini tuh sifatnya bonus gitu. Yang penting kamu tidak berada di bawah energetic minimum kamu. Supaya apa? Menjaga energi kamu biar kamu gak khawatir. Kebayangkan kalau misalnya kamu ngehasilin, aduh aku bulan ini ngasilin kurang dari nominal yang udah kamu tentuin. Pasti bakal ada worry, bakal ada kekhawatiran, bakal ada kebingungan. Nah itu untuk menjaga kamu, jadi kamu gak perlu khawatir kalau misalnya kamu gak mencapai energetic maximum yang sudah kamu tentukan. Energetic minimum maupun energetic maximum itu adalah sebuah vibrasi di mana kamu merasakan aman. Jadi buatlah energetic minimummu yang baru dan maksimummu yang baru juga. Dan selalu taruh diri kamu dalam range vibrasi itu, karena itu akan jadi standar baru kamu. Dulu aku ngerasa bahwa aku ngerasa aman ketika aku selalu mendapatkan uang bulanan 2,5 sampai ke 3 juta, tapi setelah aku mencoba nge-shift semuanya, bukan aku nggak ngerasa aman lagi ketika aku nggak mencapai di energetic minimumku yang sekarang gitu loh. Tapi lebih ke aku punya pengalaman, oh kalau misalnya aku nggak mendapatkan energetic minimumku which is 10 juta, artinya aku tuh dulu pernah loh berada dalam energetic minimum senilai 2,5 sampai di 3 juta, dan dari pengalaman itu aku bisa belajar. Tapi aku juga memilih untuk move forward, nggak nge-stuck dalam hal itu aja, bukan karena aku nggak bersyukur atau apa gitu, tapi karena banyak sekali hal, tuntutan yang perlu aku selesaikan, dan nggak mungkin untuk terus-terusan berada dalam energetic minimumku yang dulu. Dan memiliki energetic minimum yang baru, itu membantu aku untuk nge-set standar baru atas kehidupanku. Yang pertama dulu kalau misalnya aku mau merawat diri dengan energetic minimumku sebagai student dulu, aku nggak bakal cukup gitu. Aku kurang punya leverage untuk hal itu, dan aku meningkatkan hal ini. Kadang aku berpikir apakah aku terlalu serakah, apakah aku terlalu gak bersyukur sama apa yang aku punya gitu. Tapi aku kadang sadar kalau misalnya life must go on gitu loh. Kehidupannya tetap harus berjalan bagaimana semestinya gitu, dan bakal banyak challenge lagi yang membutuhkan kita untuk memenuhi challenge-challenge itu, termasuk dalam hal finansial, apalagi seiring kita makin dewasa. Dan aku gak pernah mengubah tujuanku untuk ngedapetin uang tuh selalu pure intention, karena aku pengen hidup tenang aja dan aku bisa ngebantu my family, orang-orang yang menurut aku berdampak besar dalam kehidupanku. So, I think seiring dengan proses pendewasaanku, mau nggak mau aku harus step into that stage gitu loh. Jadi kadang aku ngerasa bersalah apakah aku terlalu serakah atau enggak, tapi mau nggak mau aku harus berada di situ gitu. But ya kalau misalnya kamu ngerasain ini, that's why I'm telling you guys that it is okay, karena your life must go on gitu. Pada akhirnya kamu mau nggak mau akan step dalam hal itu. Dan ini cuma tentang keputusanmu aja. Kamu tetap bersyukur sama kehidupan yang kamu sebelumnya, karena itu membuat kamu belajar, dan bersyukur atas kehidupan yang akan kamu miliki setelah ini.
itu juga boleh aja kamu bersyukur di momen ini gitu kan. Ngeset energetic minimumku itu adalah step yang bener-bener level up aku banget, karena sekarang energetic minimumku itu terasa sangat normal buatku, dimana itu udah jadi pemasukan bulanan yang memang bener-bener secara konstan gitu loh. Aku bakal dapetin itu terus dan aku nggak perlu khawatir soal besokannya akan seperti apa. And please banget, jangan menghitung keberuntungan atau keberhasilan kamu atau seberapa layaknya kamu untuk mendapatkan uang ini dan seberapa berhasilnya proses kamu untuk memanifestasikan uang ini berdasarkan level energetic minimum atau energetic maksimummu aja. Dua energetic set point itu hanyalah sebagai penanda bahwa kamu sekarang merasa aman dan nyaman, dan kamu lebih aware sama hal itu. Tapi, ketika situasi tidak sesuai dengan harapan gitu, bakal banyak momen dimana aku ngerasa dalam kehidupanku tuh aku nggak bisa mencapai target nominal yang aku harapkan gitu. Meanwhile, as a business owner, aku harus gimana caranya kerja, gimana caranya harus nambahin omset gitu, supaya apa? Supaya karyawan-karyawan bisa makan gitu kan. Like, we have to think bigger. Banyak sekali hal yang membuat aku ngerasa bahwa aduh rasanya kok kayak sulit mencapai ke sana gitu. Dan aku harap kesulitanmu ketika kamu mencoba untuk memaksimalkan energetic minimum ataupun energetic maksimummu ini tidak membuat kamu membenci keadaanmu, tidak membuat kamu ngerasa bahwa dirimu nggak layak, tidak membuat kamu ngerasa bahwa segala hal yang kamu lakukan dalam series manifesting ini adalah sebuah kegagalan. Ada banyak sekali momen dimana aku ngerasa khawatir, aku ngerasa kayak beban pressure-nya tuh banyak banget. Like everything I do itu tuh nggak work out. Aku pernah ngeset energetic minimumku sebagai 10 juta per bulan at least. Dan ada momen dimana aku nggak mencapai di nominal itu, which is itu bener-bener setengahnya aja nggak nyampe. Aku mulai bingung banget, aku mulai khawatir banget. Aku udah ngelakuin segala cara, tapi kamu pasti tahu kan keadaan keuangan kita gitu loh, kayak kadang ada naiknya, kadang ada turunnya gitu, dan aku mulai dipenuhi dengan segala macam kekhawatiran, dimana aku punya banyak deadline yang harus aku bayarkan, aku punya banyak tagihan yang juga harus aku cukupi, and I was like, oh my god, how can I do this? Gimana caranya aku bisa accomplish semuanya ini dalam jangka waktu atau bulan yang bener-bener emang udah mepet banget, itu udah akhir bulan banget, ditambah aku perlu banget untuk ngebayar kuliah aku, which nominalnya itu nggak sedikit, dan aku jujur kayak kebingungan gitu loh, like gimana caranya biar aku bisa mencapai ke sana. And you know what? Exactly ketika aku berada dalam keadaan kekhawatiranku yang udah menumpuk, ternyata tanpa aku sadari, aku dapat beasiswa dan perkuliahanku udah dibayar. Like I was wondering kok bisa kayak gitu, and the exact amount, jumlah yang bener-bener terbayarkan untuk kuliahku, it was exactly the same amount as my energetic minimum. Bener-bener sesuai banget jumlahnya, sesuai energetic minimumku. Aku bisa aja untuk memutuskan bahwa di bulan itu aku nggak akan worry, memutuskan bahwa segala hal akan terjadi dengan lebih baik untukku. Aku bisa mengunci diriku dalam sebuah keyakinan di mana aku yakin ini pasti bakal terselesaikan. Tapi nggak semuanya itu tentang keyakinan kamu. Satu hal yang aku pelajari, it's not because of my ability. Itu bukan karena kemampuanku bahwa aku bisa, aku percaya, aku yakin. It's because God is good. Karena Tuhan itu baik gitu loh, selalu menolong kita di momen dimana kita ngerasa bahwa ini udah mentok banget, udah aku nggak bisa lagi. Selagi kita punya willingness atau sebuah bentuk kesediaan. Aku bersedia untuk dibantu, aku bersedia untuk ditolong, aku bersedia untuk diselamatkan. Aku bersedia untuk menerima uang dari segala macam sumber, dan aku nggak mematok semuanya cuman dari apa yang aku kerjakan aja. Dan dari sini aku percaya bahwa segala hal itu bukan melulu tentang kemampuan kita, tentang kebisaan kita untuk meyakini sesuatu, tapi ketersediaan kita for God to take part in our process. Dan ini bikin aku sadar, segala hal dalam dunia ini, including God, is trying to work with us. Bener-bener mencoba untuk bekerja bareng kita, bekerja sama bareng kita, nge-backup kita, ngebantu kita selagi kita punya kebersediaan untuk itu. Okay, this is the whole talk about me preaching, but I'm telling you guys, ini salah satu hal yang penting juga ketika kita mencoba untuk memperbaiki financial state kita. Not because kamu bisa untuk memutuskan realita kamu terjadi sesuai dengan apa yang kamu putuskan aja, tapi kebersediaan kamu untuk gak melimitasi Tuhan dalam hal itu. And remember, because God is good. Dalam setiap kesempatan dimana kamu bisa menutupi segala hal yang jadi kewajibanmu, mendapatkan uang yang kamu inginkan, it's not because what you can,
but what he can prove to you. Gak peduli gimana hiruk pikuknya bulan itu, dimana aku bingung tiba-tiba semuanya jadi satu, aku harus bayar kuliah juga pada saat itu, ada banyak tagihan juga yang perlu aku bayar. Tapi pertolongan Tuhan di situ membuat aku bisa melihat bahwa itu adalah bukti di mana aku terdukung untuk terus melakukan hal baik, untuk terus memiliki mindset shift dan mindset-mindset yang positif lainnya, apalagi berprasangka baik sama yang namanya uang, rezeki, karir, dan segala hal apapun itu. So, this is very important guys, untuk selalu ingat, bukan semuanya karena kebiasaan kamu, tapi karena kesediaan kamu, dan kamu nggak melimitasi Tuhan untuk hal itu. And God is good all the time, so that's why please never limit God to do something for your life. Coba take step untuk set energetic minimum kamu dan maksimum kamu seberapa, dan jangan lupa untuk tetap lakuin energy shift seperti yang udah aku sampaikan di video-video sebelumnya. That's all for today's video guys. Sampai jumpa di series Manifesting Money selanjutnya. Tolong praktekin ini, dan jangan lupa kalau misalnya kamu belum tonton series-series yang sebelumnya, pastiin kamu tonton karena banyak banget insight yang harus banget kamu tahu. Thank you so much for watching, and I'll see you on another video. Bye bye and have a good luck.